Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Indah Pratiwi dengan NIM P2C225012 akan membahas materi Employee Engagement Strategy Analisis Studi Kasus Perusahaan Mayora. Profil perusahaan Mayora, PT Mayora Indah didirikan pada tahun 1977, merupakan salah satu perusahaan fast-moving consumer goods termuka di Indonesia yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman, dengan lebih dari 30.000 karyawan dan jaringan operasional di seluruh Indonesia, serta ekspor ke 100 lebih negara. Mayora telah meraih posisi pasar yang kuat melalui merek-merek ikonik seperti Kopiko, Roma, dan Energen. Keberhasilan perusahaan sangat bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang berdedikasi menjadikan strategi employee engagement sebagai prioritas utama dalam kebijakan HR Mayora. Identifikasi masalah keterkaitan karyawan di Mayora. Yang pertama, vigor energi rendah. Hasil evaluasi menunjukkan energi dan ketahanan mental karyawan yang rendah, serta menurun berdampak pada semangat kerja harian. Yang kedua, dedication, kurangnya kebanggaan. Karyawan menunjukkan kurangnya rasa kebanggaan, inspirasi, dan keterlibatan emosional terhadap pekerjaan dan perusahaan. Yang ketiga, absorptif, konsentrasi belum optimal. Tingkat konsentrasi penuh dan keterlibatan mendalam dalam pekerjaan belum tercapai secara konsisten. Yang keempat, dampak pada performa dan retensi. Rendahnya engagement terdampak pada penurunan produktivitas, meningkatkan turnover, dan menurunkan kualitas output karyawan. Definisi dan konsep employee engagement. Apa itu employee engagement? Menurut Kahn, engagement adalah keadaan psikologis aktif di mana karyawan mengekspresikan diri secara fisik, kognitif, dan emosional dalam pekerjaannya. Berbeda dengan kepuasan kerja yang bersifat pasif, engagement bersifat aktif dan mendalam. Yang kedua, discretionary effort dan perbedaan konsep. Kepuasan kerja perasaan nyaman dan puas, keterkaitan karyawan, investasi penuh energi, dedikasi dan perhatian aktif dan emosional. Directination effort adalah upaya sukarela melebihi tuntutan formal, inti dari engagement yang sesungguhnya. MSDM strategis dan engagement. MSDM strategis dan engagement. Yang pertama, vertical alignment. Kebijakan engagement harus selaras dengan strategis bisnis perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, horizontal alignment. Praktis SDM saling mendukung, rekrutmen, pelatihan, dan kompetensi bekerja secara terintegrasi. Yang ketiga, peran manajer lini. Manajer lini bertindak sebagai HR manager dalam menciptakan iklim keterkaitan di tim mereka. Dan yang keempat, kebijakan SDM berbasis engagement. Desain kebijakan SDM yang mendorong directionary effort dan komitmen emosional karyawan. Dimensi dan indikasi UES. Yang pertama ada vigor, yang itu semangat, tingkat energi, ketahanan mental, kemauan untuk berusaha keras, dan dalam mengambil keputusan untuk menghadapi masalah. Yang kedua, dedication, dedikasi, rasa kebermaknaan, antusiasme, inspirasi, kebanggaan, dan kesediaan menghadapi tantangan dalam pekerjaan secara penuh. Yang ketiga ada absorption, penyerapan, konsentrasi penuh, dan keasyikan mendalam dalam bekerja sehingga waktu terasa cepat dan sulit melepaskan diri dari pekerjaan. Yang keempat, pentingnya ketiga dimensi. Ketika dimensi UES saling melengkapi dalam mengukur engagement secara holistik. Dari fisik, vigor, emotional dedication, dan hingga cognitive absorption.
Selanjutnya, mengapa keterkaitan itu penting? Yang pertama, leading indicator finansial. Engagement karyawan menjadi indikator utama performa finansial perusahaan jangka panjang. Yang kedua, optional excellence, menurunkan tingkat kecelakaan kerja dan cacat produk, meningkatkan kualitas operasional secara konsisten. Yang ketiga, human capital advantage, retensi talenta unggul sulit ditiru kompetitor menjadi keunggulan kompetitif berkelanjutan. Yang terakhir, profitabilitas 21% lebih tinggi. Perusahaan dengan tingkat engagement tinggi memiliki profitabilitas 21% lebih tinggi dibandingkan pesaing. Model penggerak engagement yaitu ada 4 poin. Ada job resource, kepemimpinan, personal resource, dan keseimbangan. Keseimbangan antara tuntutan pekerjaan, job demand, dan sumber daya research. Strategi integrasi engagement dalam MSDM Mayora, yaitu ada strategic staffing, rekrutmen berbasis kesesuaian nilai perusahaan untuk memastikan karyawan baru memiliki potensi engagement tinggi sejak awal. Yang kedua ada strategic development, jalur karir yang jelas, dan program pengembangan berbasis kekuatan individu untuk meningkatkan dedikasi dan keterlibatan karyawan. Yang ketiga ada strategic compensation, penghargaan atas kontribusi spesifik dan prestasi nyata, bukan sekedar masa kerja untuk mendorong motivasi dan vigor karyawan. Dan yang keempat, vertikal dan horizontal alignment. Kebijakan SDM selaras dengan strategi bisnis vertikal dan praktik rekrutmen pelatihan, serta kompensasi yang saling mendukung. Kemudian usulan strategi intervensi SDM. Yang pertama ada meningkatkan vigor, yang kedua meningkatkan dedication, meningkatkan absorption, dan kepemimpinan transformation. Pengukuran dan evaluasi engagement. Yang pertama ada annual survey, survei tahunan untuk memantau tren keterlibatan karyawan dalam jangka panjang dan mengidentifikasi perubahan signifikan. Yang kedua ada pool survey, survei bulanan atau kuartal untuk menangkap isu terkini dan respon cepat terhadap perubahan kondisi kerja. Yang ketiga ada stay interview, wawancara mendalam dengan karyawan kunci untuk memahami motivasi, retensi, dan faktor yang meningkat keterkaitan. Dan yang keempat, analisis digital footprint, analisis jejak digital dari platform kolaborasi internal untuk mengukur keterlibatan dan pola kerja karyawan secara real time. Kesimpulan dan estimasi dampak bisnis yaitu strategi employee engagement berbasis dimensi vigor, dedication, dan absorption memberi dampak nyata bagi Mayora dalam meningkatkan produktivitas, retensi, dan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.